Selamat datang kembali. Selamat kembali di webinar malam hari ini. Jumat 3 November 2023. Bersama Subiantik, sehat dan cantik bersama Subiantik. Oke, Neng Monik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mbak Vivi. Untuk webinar malam hari ini dipandu oleh saya ya, Neng ya. Ya. Salam kenal Mbak Vivi. Iya, Neng Monik. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing tutorial cara membuat vegan gluten free gnocchi yang pastinya bakal seru banget dengan narasumber ahlinya Neng Monik ya, Neng. Halo Neng Monik, selamat malam. Apa kabar Neng Monik? Baik Mbak, baik. Maaf ini properti jadi lain karena layoutnya lain, jadi saya ini agak kesulitan untuk nantinya mungkin screen-nya saya bawa kemana-mana nih karena kebetulan saya sudah balik di apartemen di Singapura, jadi seadanya ini, Pak. Iya. Oke, Neng Monik ini baru tempat tinggal di Sleman, Yogyakarta, dan sekarang lagi tinggal di Singapura ya, Neng ya? Betul, Mbak. Wirawiri saya. Ya, dan sekarang beliau mempunyai jabatan sebagai self-employed. Nah, sebelum kita ke materi nih, menurut Neng Monik apa sih pentingnya menjaga pola makan bagi manusia, Neng? Buat saya penting banget, Mbak. Apalagi kalau misalkan pola makan kita nggak dijaga kan nanti bisa berpengaruh untuk jangka panjang ke macam-macam ya. Jadi untuk menjaga pola makan mungkin semuanya juga bisa dalam ukuran moderasi. Jadi semua dalam ukuran yang tidak berlebih, baik itu yang mungkin sedang menjalankan diet gluten ataupun diet vegan karena kesehatan, maupun yang tidak menjalankan, semua bahan makanan itu sebetulnya bisa dikonsumsi asal dengan porsi yang cukup dan tidak berlebih. Jika apapun bahan makanannya, kalau misalkan kita berlebih atau dietari yang tidak betul, nanti akan mempunyai efek ke tubuh kita. Oke, Monik, terima kasih. Aku lanjut ya. Gnocchi bebas gluten ini lezat dan mengenyangkan. Terlebih lagi, membuat gnocchi vegan bebas gluten buatan sendiri ternyata sangat sederhana dan memakan waktu lebih sedikit. Nah, ternyata banyak banget nih Sobat Subi, kreasi-kreasi olahan makanan dari vegan, salah satunya adalah gnocchi. Cemilan satu ini teman-teman juga sudah nggak asing lagi kan ya? Nah, materi kali ini bakal seru banget nih karena kita bakal melihat langsung tutorial cara membuat gluten free gnocchi. Dan Sobat Subi langsung simak, jangan terlewatkan dari step by step. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja di room chatnya ya teman-teman. Nanti saya bantu bacakan dan sampaikan ke Neng Monik. Oke, silakan Neng Monik untuk memaparkan materinya. Ya, sebelumnya selamat malam teman-teman. Jadi ini sebetulnya bukan cemilan ya, biasanya ini namanya gnocchi. Gnocchi itu biasanya dibuat dari kentang. Ini semacam pasta yang biasanya di Italia itu dibuat dari kentang dan
tepung semolina atau tepung terigu untuk campurannya. Tapi untuk malam ini karena sesuai dengan topik kita yaitu vegan dan gluten free, saya akan bikin gnocchi bukan dari kentang tapi dari ubi, dari sweet potato. Nah, bahan-bahannya itu sebetulnya gampang banget ya. Maaf ya, ini saya ini. Jadi saya pakai 2 ubi. Ini bukan ubi ungu, tapi bisa juga pakai ubi ungu. Saya pernah nyoba gnocchi pakai ubi ungu dan rasanya itu enak. Jadi ini 2 ubi ini saya ini ya. Dikukus, bisa dikukus. Ini kira-kira 300 ya, 298 ya, 300 gram ubi yang ini kebetulan saya karena tidak sempat mengukus hari ini, jadi ini saya roasted. Saya roasted karena biasanya kalau misalkan dikukus itu kan dia mengandung air ya lebih banyak. Tapi kalau misalkan di roasted itu kandungan airnya akan lebih sedikit. Nah, bahan-bahannya 300 gram ubi, lalu ini adalah tepung maizena. Tepung maizenanya itu 35 gram. Ini tepung tapioka itu 50 gram. Kenapa pakai tepung tapioka? Karena ini gluten free, jadi gluten free dan vegan, biasanya saya bikin pasta itu pakai telur. Tapi karena tidak ada telurnya, berarti kita membutuhkan satu bahan untuk mengikat atau ngelem bahan-bahannya. Jadi saya menggunakan tapioka, lalu setengah sendok teh garam, tidak usah pakai gula karena ubi itu sendiri sudah manis ya, ada manisnya, dan 50 mili extra virgin olive oil. Kalau kesulitan untuk bikin kesulitan untuk mendapatkan extra virgin olive oil, bisa diganti menjadi minyak goreng juga bisa. Nah, itu bahannya untuk gnocchi. Jadi simple sekali ya. Simple sekali untuk bahan untuk gnocchi itu adalah ubi, sekali lagi ubi, lalu tepung maizena, terus tepung tapioka, garam, dan olive oil, extra virgin olive oil. Kalau misalkan agak susah untuk mencari extra virgin, yang olive oil biasa pun bisa dipakai. Itu hanya untuk pengganti dari telur. Jadi kita butuh cairan untuk mengikat bahan-bahan yang sudah ada ini. Nah, kalau misalkan ubinya itu direbus, dia akan lebih mengandung air. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan minyak yang 50 itu bisa dikurangi menjadi 40. Nah, ubinya ini sudah matang ya, tinggal kita hancurkan saja pakai sendok garpu, pakai garpu. Jadi ini kayak bikin mashed potato ya, kayak bikin mashed potato, hanya ini ubi. Jadi kita hancurkan seperti ini. Nah, bikinnya gampang banget loh sebetulnya ini. Nah, oke. Jadi nanti teman-teman juga bisa kok kalau mau eksperimen pakai kentang seperti resep original. Kalau bikin gnocchi itu dari Italia, itu dia biasanya pakai kentang. Bisa juga kentangnya tetap dicampur dengan tepung maizena dan tepung
tapioka. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah lembut ya, nggak usah lembut-lembut juga nggak apa-apa. Ini apa, bikin gnocchi itu sangat simple sekali. Lalu masukkan 35 gram tepung maizena tadi. Lalu masukkan 50 gram tepung tapioka dan 50 ml extra virgin olive oil. Masuk semua ya. Oh, enggak, jangan lupa setengah sendok teh garam, masuk semua. Nah, lalu kita aduk saja. Ups. Nah, kita uleni seperti ini sampai dia campur rata dan adonan kalis. Nah, ini saya taruh di sini ya, supaya saya nguleninya lebih gampang. Nah, kalau misalkan di ubi itu kan biasanya kalau di Indonesia malah buat ini ya, makanan yang manis ya, kayak kolak, kayak apa namanya, bisa dibuat untuk apa lagi ya? Ini sebetulnya semacam biji salak ya, berarti ya, tapi biji salak tapi tidak pakai gula. Atau kalau misalkan yang dari Jawa Tengah pasti sudah mengenal snack ya, timus itu kan juga pakai ubi. Nah, simple sekali nih, adonan sudah jadi. Hanya berapa menit ya? 5 menit ya. 5 menit ini adonan sudah jadi seperti ini. Nah, teksturnya akan lembut seperti ini. Nah, ini berarti adonan sudah jadi. Memang untuk gnocchi ini tidak bisa sekalis kalau kita bikin pasta atau seperti bikin mie ya. Karena tekstur dari kentang itu sendiri tidak bisa mengikat gluten. Walaupun pakai kentang dan pakai tepung terigu atau semolina, dia tidak akan bisa liat atau mulur-mulur gitu ya, kalau misalkan ini jadi elastis seperti kita bikin mie atau pasta. Nah, ini sudah simple sekali ya teman-teman. Lalu proses selanjutnya adalah saya akan sambil masak air. Nah, sambil kita menunggu airnya mendidih, kita akan bentuk gnocchinya. Lupa saya. Nah, untuk membentuk gnocchinya ini kita sisihkan dulu di sini. Lalu kita taburkan di sini tepung maizena supaya kita gampang untuk membentuknya dan supaya nanti tidak lengket satu sama lain, tidak lengket. Nah, kita bentuk memanjang. Nah, kita bentuk memanjang ya. Jadi kita bentuk seperti memanjang seperti ini dan kita potong-potong. Kita potong-potong sekitar mungkin 2 cm ya. Jadi ini mungkin diameternya 2 cm juga, diameternya 2 cm, lalu kita potong-potong 2 cm. Nah, ini kita potong-potong 2 cm. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman. Jadinya kita potong-potong 2 cm seperti ini, lalu proses selanjutnya adalah
pakai garpu nih sesimpel sekali. Jadi saya ini katakan, jadi pakai garpu tinggal ditaruh di sini. Nah, jadi jadi cuman seperti ini. Jadi apa namanya, bentuknya ada bentuknya. Biasanya sih ada 2 macam ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ada yang dibentuk dengan apa namanya, garpu seperti ini, ataupun mereka juga nggak mau nggak usah dibentuk juga nggak apa-apa. Karena nah, oke. Jadi bentuknya seperti seperti ini. Tidak dibentuk pun tidak apa-apa. Karena memang ada gnocchi yang plain, jadi tidak sama sekali tidak dibentuk. Begitu sudah dibikin sudah dibuat panjang-panjang seperti ini, itu tidak perlu untuk dibentuk juga tidak apa-apa. Jadi ini hanya untuk mempercantik bentuknya saja. Nah, jadi bentuknya seperti ini, kita taruh di sini supaya tidak lengket satu sama lain, ditaburin dulu dengan tepung maizena. Nah, ini sebetulnya sih kadang-kadang kan kita kepengen ya bikin pasta sendiri gitu. Cuman kalau misalkan banyak sekali sudah yang jual ya, jadi pasta instan atau pasta yang sudah di plastik itu yang ada di toko-toko atau di supermarket. Nah, ini kita bisa bikin opsinya. Jadi kita bisa bikin opsinya untuk bikin gnocchi tapi dengan ubi. Kayaknya ubi juga lebih murah kan daripada kentang ya. Jadi itu bisa sebagai opsi untuk makanan pasta tapi yang pahe alias paket hemat. Nah, ini terus saja sambil kita menunggu air mendidih, karena begitu ini sudah selesai kita akan celupkan gnocchi ini ke dalam air. Ya, saya bikin lagi gilingannya. Nah, lalu potong-potong. Harus menunggu sampai airnya mendidih. Karena kalau misalkan kayak bikin bakso itu, jadi kalau misalkan kita sudah gulung-gulung, lalu kita celupkan sampai gnocchinya itu mengembang. Nah, itu kenapa kita membutuhkan tepung maizena dan tepung tapioka untuk merekatkan adonannya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan kah? Ini gampang sekali soalnya bikinnya. Bahannya pun gampang didapat. Bikinnya pun tadi, bikin adonannya cuma 5 menit aja kan. Kalau misalkan bikin pasta atau bikin mie itu kan lebih lama lagi sebetulnya. Nah, nanti akan saya masak juga. Jadi nanti bagaimana kita akan menyajikannya pun nanti akan saya tunjukkan. Ada 2 opsi. Jadi nanti gnocchi ini nanti kita sajikan dengan saus tomat. Satunya lagi dengan pesto. Jadi kebetulan saya itu kalau di Singapura itu kadang suka nanam-nanam di balkon. Kalau misalkan ada yang sempat pernah ikutan webinarnya Subiantik juga, dulu sekali saya pernah
ngisi untuk urban farming atau nanam-nanam tapi di lahan yang sempit, dan kebetulan saya nanamnya itu cuma bisa di balkon saja karena saya nggak punya halaman. Di apartemen itu satu-satunya tempat yang untuk bisa nanam-nanam sayanya cuma bisa di balkon saja, nggak bisa di lain-lain tempat. Jadi ya kita pergunakan lahan semaksimal mungkin. Nah, kebetulan saya nanam basil, Italian basil. Jadi nanti sekalian saya bikin sendiri pestonya. Jadi bikin pesto itu bisa macam-macam. Bisa pesto itu dari Italian basil, bisa pesto dari bayam juga bisa. Kalau ada yang pengen bikin, aduh aku nggak ada nih ininya, basilnya gitu, bisa pakai bayam. Nah, oke. Ini oke, jadi saya ini ya, bisa kelihatan nggak Mbak? Ini, jadi ini penampakan dari nyokinya ya. Jadi supaya tidak lengket satu sama lain, walaupun ini juga nggak lengket juga, ini kita taburin maizena dulu, lalu kita taruh di sini. Jadi ini nanti kita masukkan ke dalam air mendidih. Nah, sekarang coba saya cek airnya sudah mendidih belum, sebentar. Airnya masih mendidih, teman-teman. Jadi untuk sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuat pesto sendiri. Nah, untuk membuat pesto itu ini adalah sweet basil yang saya tanam di balkon. Nah, ini sweet basil yang biasanya itu dibuat pesto, dan percayalah kalau basil segar itu baunya wangi banget ya, baunya enak banget. Lalu nanamnya juga gampang sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kepengen menanam sweet basil sendiri, itu ada yang jual bijinya online, dan itu bisa ditanam cuma di pot aja. Ya, tanaman ini sangat resilient ya, maksudnya bisa cuaca panas, cuaca hujan itu tetap survive, karena sempat pernah saya tinggal 1 minggu, ternyata basilnya ini tetap survive. Nah, oke. Sekali lagi minta maaf ya, ini karena ininya narrow sekali, jadinya saya harus berulang kali back and forth. Oke, sekarang saya tunjukkan bagaimana caranya membuat pesto. Jadi bahan-bahannya adalah ini ya, teman-teman, sweet basil. Lalu untuk membuat pestonya ini creamy, biasanya kalau aslinya itu pakai pine nuts ya. Jadi kacang atau biji pine. Pine itu apa ya? Pine itu pinus ya sebetulnya, tapi ada biji-bijian yang namanya pine nuts. Jadi biji pinus. Satu pohon pinus yang memang spesial, dia menghasilkan biji-bijian. Tapi karena mahal, jadi saya, dan susah sekali, jarang untuk bisa nemu untuk pine nuts ini, saya ganti menjadi pakai ini cashew, kacang mede. Jadi untuk bahannya adalah sweet basil, kacang mede, lalu 1 siung bawang putih. Oke. 1 siung bawang putih.
air dan olive oil. Garam juga jangan lupa. Oke. Ya. Jadi ini kita bawang putihnya kita masukkan ke blender bersama dengan daun basil yang sudah dicuci ya tadi. Oke. Lalu kacang mede. Lalu olive oil. Lalu sedikit air. Dan garam. Garamnya, jadi ini sistemnya kira-kira aja ya, tapi mungkin sekitar 1/3 sendok teh. Oke. Oke. Nah, sambil menunggu oh wow, macet ini ternyata teman-teman. Sebentar, ini kita menunggu. Oke. Jadi saya tunjukkan ya. Ini jadi kita didihkan air untuk bikin ke ini enggak? Kita didihkan air untuk kita bikin gnocchinya. Sebentar, coba saya agak susah ini sih. Oke. Saya transfer gnocchinya ke maaf ya teman, ini agak scattered ini sayanya. Oke, bisa dilihat ya di sini ya. Jadi saya masukkan gnocchi ini ke dalam air yang mendidih. Masukkan semuanya saja. Dan kita tunggu sampai nanti gnocchinya itu mengambang atau mengapung. Itu tandanya kalau gnocchinya sudah matang. Oke. Sambil menunggu gnocchinya matang, kita bikin untuk saus tomatnya dulu ya. Kita akan bikin untuk saus tomatnya dulu. Oke, kembali ke sini. Untuk saus tomat sebetulnya kalau misalkan teman-teman ke supermarket ya, kalau di Indonesia berarti ada Superindo dan segala macam itu, nanti aku akan bikin saus tomatnya karena memang agak lama ya prosesnya, jadi saya menggunakan saus untuk pasta. Jadi ini memang khusus untuk pasta dan itu bisa didapatkan di mana-mana. Oke. Dan ini sangat gampang sekali ya karena ini sudah ada rasanya. Biasanya aku cuma tambahkan sedikit garam dan sedikit oregano atau Italian herbs supaya menambah rasanya. Karena ini biasanya kurang
kurang mantap ya buat saya ya. Jadi oke, kita langsung aja ini bikin untuk pastanya sambil menunggu gnocchinya matang. Dan ini tidak usah pakai minyak karena kan gnocchinya sudah mengandung minyak ya. Jadi kita tidak usah dan saya pindahkan kameranya ke arah sini. Oke. Ya. Nah. Tidak perlu banyak-banyak untuk ini pasta. Jadi ini tadi pasta cuma 2 sendok makan. Lalu yang seperti tadi saya bilang, ini saya tambahkan oregano. Kecilkan apinya. Sedikit garam. Jadi nanti dirasakan juga karena ini biasanya asam sekali ya. Jadi biasanya saya taruh garam sedikit. Oke, kita kecilkan apinya dari yang paling kecil. Lalu kita lihat untuk, nah ini gnocchinya sudah mulai matang, sudah mulai mengapung. Nah, saya ini lagi. Nah, ini gnocchinya sudah mulai mengapung di sini. Jadi ini sudah mulai matang karena dia sudah mengapung ke permukaan. Jadi kalau sudah mulai mengapung di permukaan berarti itu untuk gnocchinya sudah matang. Nah, ini saya tunjukkan untuk teksturnya seperti ini. Kalau sudah matang, mungkin teman-teman akan akan melihat bahwa gnocchi ini teksturnya mungkin hampir kayak biji salak ya. Seperti biji salak. Oke, jadi sambil kita tuang, ini kita di sendok, ini sendoknya sudah ada penyaringnya sendiri supaya airnya tidak. Ini kita masukkan. Nah. Oke. Dan kita campurkan dengan pasta tadi nih. Ini gampang banget teman-teman. Bikinnya super gampang. Nah, kita tuang dalam mangkok. Oke. Balik lagi ya ke sini ya, teman-teman. Lalu kita garnish dengan sedikit parsley. Kalau teman-teman ada yang tidak gluten intolerance dan tidak menjalani diet gluten free, itu nanti bisa atasnya ditopping pakai keju parut atau apa gitu ya. Jadi
Oke. Nah, bisa di ini enggak teman-teman? Nah, ini adalah gnocchi. Jadi ini pasta yang dibuat dari, ini pasta yang dibuat dari ubi yang kita, masak dengan saus tomat. Nah, ini kenyal tapi tidak sekenyal, biji salak. Jadi dia masih soft sekali. Kita coba untuk, ini ya. Jadi nah, kalau misalkan untuk kenyalnya itu adalah, kenyalnya itu kenyal pasta ya, bukan kenyal seperti biji salak. Karena kalau misalkan bikin bikin biji salak itu ya, kolak biji salak itu kan biasanya tapiokanya kan banyak. Nah, ini karena kita, campur maizena dengan tapiokanya, jadi dia akan lebih lembut. Ini teman-teman, jadi jadinya seperti ini. Ini kayaknya bakalan jadi makan malam saya, ini karena kebetulan saya belum makan malam, sengaja saya masak ini sekalian nanti saya makan malam. Jadi, Mbak Vivi halo Mbak Vivi atau Mbak Ari di situ? Iya, Mbak Vivi maaf, ini saya bolak-balik ini soalnya layout dapur saya tidak seenak yang di ini ya, yang di Jogja. Jadi ini yang, kita namakan gnocchi, pasta dari ubi ungu. Jadi mudah sekali bikinnya dan, kalau misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan atau mungkin bingung caranya atau mungkin komen, "Aduh ini gimana sih kacau banget ini bolak-balik ke sana sini." Hanya mungkin untuk penjelasan yang lebih detail ya, bisa, besok teman-teman juga join di, grup Telegram ya, Mbak, ya? Iya iya. Jadi apa, yang jelas untuk mungkin begini, nanti untuk next yang besok pagi jam 10, Sabtu jam 10 nanti akan saya jelaskan detailnya untuk step by step pembuatannya juga. Nanti silakan untuk, follow juga IG saya Bake Off, mungkin saya akan bikin dengan, video untuk cara pembuatannya dan resepnya komplit di, Instagram saya. Dulu sempat sih saya bikin tapi dengan ubi ungu juga. Nah, kalau yang tidak, menjalani diet dari, vegan, untuk sausnya juga bisa, pakai krim atau susu. Itu juga bisa dibuat untuk, sausnya, jadi untuk opsinya. Jadi untuk opsinya itu bisa macam-macam, tapi ini tadi yang paling gampang ya Mbak, maaf ini saya mau bikin pesto ya. Itu tadi ada yang komen, Risna, pas masih banyak basil, jadi itu bisa, ini dia. Oke, akhirnya bisa, tadi agak macet. Ini oke, saya bikin pestonya. Oke. Nah, ini untuk pembuatan pesto ini sangat mudah juga dan ini sangat sehat ya. Karena ini kita tahu sendiri jadi basilnya dari mana, terus pakai nah, yang tadi basil supaya creamy itu kita bikin dengan cashew atau apa namanya, cashew itu kacang mede pestonya. Nah, saya ini ya. Jadi pestonya semacam ini. Dia akan
dia akan creamy, dan tidak usah terlalu halus karena kita memang mencari untuk ada teksturnya, jadi seperti ini. Dan itu rasanya akan aromatik ya, karena basil sendiri itu rasanya sudah aromatik. Nah, ini kita juga bisa bikin sebentar, jadi akan saya ganti pennya dulu. Oke. Kita ganti pennya dulu karena tadi sudah mengandung olive oil, jadi ini akan saya tuang. Oke. Nah, saya masak untuk yang satu dengan saus pestonya ya. Oke, tidak usah ditambahkan air kembali, itu sudah mengental di situ. Lalu kita masukkan gnocchinya di sini. Oke. Tuang di sini. Oke. Dan kita taburi dengan ini saya taburin dengan roasted almond, atau kita taburi dengan kacang-kacangan, atau mau ditaburin kalau misalkan ada yang tidak dietary vegan juga bisa dengan keju. Ini untuk hiasan, dan itu akan lebih, atau dengan kacang mete yang tadi sudah kita. Nah, oke. Oke, ini untuk yang dengan saus pesto. Kelihatan nggak, teman-teman? Nah, ini untuk gnocchi dengan saus pesto. Memang jadi hijau begini ya, karena memang sausnya itu kita campurkan dengan gnocchinya. Nah, ini juga bisa sebagai alternatif. Saya suka banget ya pesto, karena dari aroma basilnya itu sendiri kan sangat aromanya itu sudah kuat. Jadi dan dia punya satu rasa khas sendiri. Dengan ditambahkan tadi olive oil dan bawang putih, jadi kita tidak perlu apa-apa lagi. Jadi hanya garam, basil, kacang mede, terus olive oil saja, dan sedikit air untuk membuat pesto ini. Nah, ini jadi kita nggak usah ke resto Italia untuk bikin gnocchi lagi atau untuk makan gnocchi lagi. Kita bisa bikin sendiri, murah, meriah. Nah, ini kelihatan ya, teman-teman. Nah, ini yang dengan pasta tomat, dan ini satu dengan homemade pesto yang tadi kita bikin.
Oke, Mbak Vivi, demikian mungkin kelas masak malam ini yang mungkin maafkan saya tidak seperti biasanya. Apa Neng Monik itu kelihatannya udah enak banget ya Neng. Aku mau tanya nih Neng, Ya, untuk ubinya itu bisa diganti nggak untuk bahan lain itu kecuali kentang gitu? iya. Untuk original gnocchi itu kan memang pakainya kentang, Mbak Vivi. Cuman untuk ubinya bisa pakai ubi ungu, bisa pakai ubi ungu itu juga lucu loh nanti bentuknya itu. Biasanya kalau misalkan saya pakai ubi ungu, sausnya saya pakai saus krim. Nah, kalau teman-teman itu menjalani diet vegan, itu krimnya susunya bisa dibuat pakai susu kedelai atau susu almond juga bisa gitu. Cuman biasanya kalau misalkan yang ubi ungu kan sudah ada warnanya ya. Jadi kalau misalkan pakai saus krim atau pakai saus pesto tuh jadi bagus gitu. Jadi kadang-kadang saya kalau misalkan masak tuh juga warnanya bagus nggak ya, di match-matchin seperti itu. Jadi apapun yang mengandung pati kanji ya, jadi sari pati seperti kentang, seperti singkong, seperti tapi kalau singkong itu saya masih belum bisa bikin karena belum pernah mencoba untuk singkong itu sendiri. Tapi mungkin bisa juga ya kalau misalkan singkong itu dibikin, tapi harus diparut dulu. Karena teksturnya beda dengan kentang dan dengan ubi. Lalu dengan ubi ini jauh lebih gampang karena satu lebih murah daripada kentang ubi itu, dan di pasar itu gampang sekali dapatnya, Mbak. Itu. Oke Neng, terima kasih. Aku mau tanya lagi nih Neng. Untuk tepung maizenanya itu bisa diganti untuk pakai tepung lain nggak itu Neng? Untuk tepung maizena sebetulnya bisa diganti tepung lain, misalkan kan ada tepung kentang ya, jadi sedikit aja tepung kentang. Karena kalau hanya tepung maizena atau mungkin kalau misalkan nggak pas, aku nggak punya tepung maizena, dipakai tepung tapioka semua juga bisa Mbak Vivi, hanya nanti teksturnya itu akan lebih liat. Jadi kalau misalkan tepung maizena itu kan kalau misalkan kita bikin dicampur air dan dimasak, dia akan lembut tapi tidak liat ya. Tapi kalau misalkan tapioka itu kita masak kan dia akan seperti lem. Nah, fungsinya lain Mbak Vivi. Jadi si tepung maizena itu untuk melembutkan adonan, sedangkan tepung tapioka ini untuk merekatkan atau mengelem adonannya itu. Itu. Ya ini Tapi bisa, ada pertanyaan lagi tadi dari Neng Risna ya. ya. Untuk tepung maizena itu bisa Bisa, bisa. diganti nggak? Tepung pati Garut, iya. Bisa sih. Jadi kan banyak ya untuk yang opsi tepungnya. Jadi kalau misalkan memang ada tepung pati Garut, yang di sini malah agak susah ya carinya. Kalau memang ada tepung pati Garut, itu juga bisa dibuat. Jadi selain dari terigu, itu tapioka masih tetap harus digunakan karena dia untuk merekat. Jadi untuk perekat. Jadi selain dari maizena dan selain dari tepung terigu, untuk tepung-tepung yang lain itu sebetulnya masih bisa digunakan, atau mungkin bisa pakai tepung yang dari singkong itu loh Mbak ya. Jadi mokaf. Jadi itu juga bisa digunakan sebagai campurannya. Itu. Jadi digabung, mokafnya 35 dan tapiokanya 50 gram. Saya sambil makan nih, Mbak. Oke nih. sambil nunggu, Bok ada pertanyaan lagi ya Neng. Oke, ini ada yang minta untuk share komposisi ubi, maizena, dan
tapiokanya. Jadi ubinya itu 300 gram, maizenanya 35 gram, dan tapiokanya 50 gram. Tapioka 50. Dan olive oil, tadi saya pakai extra virgin olive oil, itu 50 mili atau 50 gram. Kayaknya kalau misalkan minyak itu sama, jadi mili ininya sama. Pakai gramasi juga bisa 50 gram. Extra virgin olive oil, dan extra virgin olive oil kalau misalkan di sana agak susah untuk dapatnya, bisa diganti lagi dengan minyak goreng atau dengan minyak kelapa gitu juga bisa. Jadi tidak harus dengan extra virgin olive oil. Kenapa saya milih? Karena kadang di sini kalau minyak kelapa itu malah lebih mahal daripada olive oil di sini. Jadi kadang saya harus nge-switch ya. Mungkin kalau di Indonesia saya bikinnya pasti akan dengan opsi minyak yang lain juga gitu. Jadi semua bisa disesuaikan untuk biayanya juga gitu. Jadi tidak melulu harus resep ini harus pakai extra virgin olive oil, berarti aku harus pakai extra virgin olive oil, enggak juga. Jadi nanti kita akan bisa menggantinya dengan minyak yang lain. Oke Neng Monik, ini ada pertanyaan lagi dari Neng Risna ya. Kalau pakai yang krim itu apa aja ya Neng? Kalau untuk yang tidak vegan, bisa pakai heavy cream. Jadi biasanya saya bikinnya itu bawang putih, bawang bombay, heavy cream, sedikit maizena. Heavy cream dan sedikit maizena karena ini jadi krimnya itu tidak usah terlalu banyak gitu ya. Krimnya hanya untuk kayak melumuri si gnocchi itu saja. Jadi itu pakai krimnya untuk heavy cream atau pakai susu. Kalau tidak ada heavy cream bisa pakai susu, dan untuk pengentalnya pakai maizena itu. Jadi biasanya hanya ini kalau krim berarti yang non vegan itu bawang putih, bawang bombay kita tumis dulu, kita masukkan ke heavy creamnya, bisa ditambah jamur itu lebih enak. Jamur yang putih itu ya, sampingan itu diiris-iris tipis, kita tumis dulu dengan bawang bombay dan bawang putih, kita masukkan krim atau susunya, garam, lalu oregano. Jadi oregano itu kayak semacam bumbu basic kalau kita mau bikin aroma yang rasanya itu pasta Italia gitu ya, pasti kita akan memerlukan oregano. Tapi itu juga tidak wajib. Kalau misalkan agak susah untuk mencari oregano, nggak usah pakai oregano juga nggak apa-apa. Nah, terus itu sudah diaduk saja, langsung masukkan gnocchinya ke krimnya, atau mau gnocchinya ditaruh dulu di piring dan dituang dengan krimnya juga bisa. Ada juga yang krimnya itu diparuti keju, jadi supaya lebih creamy dan lebih berasa, itu juga bisa. Jadi ada dua macam, kejunya mau diparut di atas atau kejunya mau dicampurkan di krimnya, itu. Jadi kalau gnocchi bebas alergi. Alergi itu sebetulnya tergantung dari orangnya masing-masing, dia alergi apa. Jadi kalau misalkan bebas gluten, iya, karena kan pakai ubi, jadi dia akan bebas gluten, dan kita pakai maizena dan tapioka yang tidak menggunakan tepung terigu, jadi itu gluten free. Kalau misalkan bebas alergi, itu sangat tergantung dari teman-teman mempunyai alergi apa. Nah, itu yang harus kita jaga, masing-masing harus mengenali diri sendiri, kita alergi apa, supaya kita tidak salah makan atau kita tidak salah memilih makanan-makanan yang mempunyai kandungan alergen. Jadi kalau vegan iya, kalau vegan juga iya, karena kita tidak pakai telur, kita tidak pakai susu ya. Untuk membuat gnocchi ini yang originalnya biasanya memang pakai telur dan tepung terigu. Jadi ini
bebas dari produk-produk hewani dan bebas gluten. Kalau misalkan bebas alergi, ini saya tidak bisa menjawab. Ini teman-teman sendiri yang bisa menjawab teman-teman alerginya apa. Jadi yang harus dihindari apa, hanya teman-teman yang bisa menjawab. Gitu Mbak Vivi. Oke, baik Neng. Terima kasih ya Neng. Ada pertanyaan lain Mbak Vivi? Ini saya sambil ngemil sana sini nih. Oh ya, untuk pertanyaan udah paham sih ya Neng. Aku udah paham. Berarti untuk Neng Monik ini sekarang lagi di Singapura ya Neng? Ya, kebetulan memang bolak-balik. Jadi tanggal 14 November nanti saya pulang lagi ke Jogja. Jadi orang sibuk ya Neng. Aduh, sok sibuk Mbak. Sok sibuk. Ya Mbak Ari. Oke, halo Neng Monik, selamat malam. Oke, untuk tadi kan pakai sausnya saus tomat ya Neng ya? Apakah ada saus lain ya Neng ya untuk pengganti saus tomat? Sebetulnya sih itu bebas ya Mbak. Jadi gnocchi itu sebetulnya kayak pasta. Jadi kalau misalkan kepengen tadi bisa dibuat pakai krim. Lalu tadi kita bikin pesto ya. Jadi pesto ini kan tadi pakai daun basil atau daun kemangi Itali lah ya gitu. Tadi yang kita bikin on the spot gitu. Untuk mengganti daun basil itu sendiri bisa pakai daun bayam. Itu juga bisa. Karena memang ada pesto, spinach pesto. Lalu untuk pasta tomat itu sendiri karena mungkin itu yang paling umum kita gunakan di buat pasta ya. Lalu tadi juga sudah saya sebutkan untuk bisa bikin krim. Kalau misalkan untuk yang vegan itu mungkin bisa menggunakan susu kedelai atau susu almond. Kalau misalkan yang non-vegan itu bisa menggunakan heavy cream atau susu sapi. Ataupun juga bisa dibikin carbonara, itu berarti pakai telur. Jadi bikinnya saus tuh dia pakai telur. Jadi telur dikocok gitu, terus langsung dimasukkan ke dalam panci api kecil, lalu langsung dicampurkan dengan keju, jadi diparut keju, lalu dicampurkan dengan dengan pastanya atau dengan gnocchinya. Jadi freestyle Mbak. Apa saja kalau misalkan kepingin bereksperimen dengan saus-saus yang lain itu bisa. Oke, nah tadi kan ada sebelum pas waktu awal itu ubinya dihancurkan ya Neng ya? Ya. Nah itu memerlukan waktu berapa menit ya Neng ya? Dan apakah bisa dilembutkan dengan blender mungkin? Kalau melembutkan ubinya itu mendingan pakai garpu aja Mbak, karena biasanya kalau misalkan dengan blender dia akan terlalu lembek, nantinya adonannya akan menjadi terlalu lembek. Dan ubi itu pada saat sudah dikukus dia sudah mengandung air. Nah ini kebetulan tadi ubi saya ini saya roasted aja gitu, saya masukin ke oven. Biasanya memang tidak terlalu akan tidak amat lebih kesat daripada pakai dikukus. Tapi lebih gampang juga dikukus saja, dikukus lalu kita penyet itu pakai garpu itu gampang sekali.
antara kita melembutkan ubi sampai menjadi adonan tadi kayaknya nggak ada 10 menit deh, Mbak Ari. Itu. Jadi cepat sekali. Jadi tidak ada, sudah jadi. Sudah jadi adonan, sudah dipotong-potong sambil tadi setelah menjadi adonan saya sambil masak airnya. Jadi pas kita potong-potong dan kita bentuk dengan garpu, airnya sudah mendidih, tinggal kita tuang aja, masukkan semua yang adonannya, kita tunggu sampai nyokinya itu mengapung, sudah matang. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya teman-teman. Yuk mari untuk teman-teman follow dan kunjungi Instagram @backoff1975 ya Neng. Betul. Dan terima kasih banyak nih buat Neng Monik yang berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali Neng. Untuk penjelasannya juga jelas banget ya Neng Monik. Mbak Vivi. Dan terima kasih juga untuk teman-teman partisipasinya ya teman-teman. Oke, buat teman-teman, kita masih ada satu sesi lagi besok ya di Telegram jam 10 sampai jam 11. Jadi jika masih ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan, besok bisa disampaikan langsung di Telegram. Dan buat teman-teman nih yang masih cari produk-produk pecah belah yang aman dan terpercaya dan pastinya berkualitas, ayo selalu kunjungin dan ikutin marketplace kita ya. Yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli dan Bukalapak. Dan buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami, ada di www.subiantik.shop. Dan selalu ikutin live streaming yang ada di Shopee dan ada di TikTok. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat dan cantik bersama Subiantik. Selamat malam. Terima kasih. Happy weekend.